Nilam ini ngajak ngobrol ibunya Randy. Bener-bener akrab juga. Mereka ini akrab juga. Ibunya Randy juga ngomong sama Nilam. Ibu itu tahu, Bung. Cuy, gempa cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya. Dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan ya. Gitu, mudah-mudahan di Hari Raya Idul Adha ini, yang kurban ini di kemudian hari banyak rezekinya. Asik, amin ya. Dan yang gak kurban pun, mudah-mudahan di kemudian hari kedepannya ini bisa berkurban. Gitu, amin ya Allah. Karena kurban ini hanya untuk yang mampu gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan kita ini harus kurban atau segala macam gitu ya. Jadi nanti akan ada datang rezekinya untuk kita ini berkurban gitu. Yang penting kita sekarang ini berusaha bekerja keras, ini meraih cita-cita, dengan sendirinya nanti rezeki turun, nanti kita bisa kurban gitu. Seperti biasa, sembari absen ya kan. Dari kota mana, namanya siapa, biar saya ini tambah hafal kalian semuanya ya. Udah lama ya nggak jumpa ya. Mas, kemarin kok part 1, part 2 ditayangin lagi. Iya, jadi kemarin ada request banyak sekali yang masuk ke WA saya. Mas, kalau part 1, part 2 digabungin bisa gak sih mas tayang di hari apa kayak gitu. Akhirnya kemarin saya tayangin nih part 1 dan part 2 nya gitu. Begitu juga dengan Yoske Official. Apa itu mas Yoske Official? Nah, Yoske Official ini channel satu lagi nih selain Raw. Jadi kalian gak usah khawatir. Jadi setiap hari ini bisa berjumpa dengan saya. Kalau Raw nggak tayang, berarti Yoske Official tayang gitu, teman-teman ya. Ini menceritakan tentang yang bukan horor-horor, kan, kisah-kisah kehidupan, kiriman-kiriman dari subscriber gitu. Ini sebelum panjang lebar bercerita, ini saya mau ucapkan terima kasih sekali. Ini ada kiriman. Awalnya kita bingung sama tim, ini kirimannya dari siapa ya? Ternyata ini ada dari Mbak Etis di Hong Kong. Nih, Mbak Etis di Hong Kong, ini ngirimin kaos. Nah, ini t-shirtnya nih, terima kasih Mbak Etis, terima kasih sekali. Nih Mbak Etis ngirimin t-shirt ini. Nah, ini belakangnya ini. Apa sih, Hello Kitty apa bukan sih? Oh, beruang gitu ya. Oh, berarti biar kita ini punya uang. Amin. Beruang, amin, gitu, amin. Nah, satunya ini nih. Banyak banget kirimannya, terima kasih. Ini saya tayangin. Nih, dikasih kaos. Terus apa ini tulisannya? Apun VS. Apun VS itu apa? Mungkin di Hong Kong ini ya kali ya. Kaos ini jadi ngetren kali gitu kali ya. Mungkin ya. Ada lagi nih. Dikasih banyak banget loh. Dapat tas juga. Tasnya nih. Terima kasih Mbak Etis. Matur nuwun banget. Terima kasih yang ada di Hong Kong Mbak Etis. Matur nuwun, tasnya keren banget. Ini anti air. Ya kan, anti nuklir juga mungkin maksudnya. Ya, matur nuwun, nih tasnya keren banget. Dan satu lagi ini katanya mas, yang satu buat ibu. Oke. Nah, nih dapat tas juga buat ibu. Nah, ini tasnya nih kece banget, keren. Matur nuwun. Dan ini ada lagi nih di dalam tasnya. Saya ini gak nyangka. Awalnya saya pikir ini ada kertas tulisan kayak gini nih. Buat Mas Dodo dan Ibu, semoga kalian diberi kesehatan, rezeki berlimpah, jangan dilihat dari harganya. Kalau kurang bagus beli sendiri. WK. Semangat dan sukses selalu, hehe. Salam ke tim semua. Ya, salam Mas Lutfi, salam Mas Abril, salam Mbak Ica semuanya yang di sini. Yo, terima kasih ya. Salamnya langsung disampaikan. Oh, ini ternyata baliknya ini ada dolar Hong Kong. Nah, kalau buat beli di Alfamart di sini, Indomaret gitu bisa nggak sih? Beli es. Oh, buat beli es. Dan ini uang ini tidak akan saya pergunakan, beneran. Ini akan saya laminating, ya kan, laminating, terus nanti dikasih bingkai gitu. Jadi biar, oh ya ini setiap ada kenangan-kenangan dari teman-teman subscriber, ini akan saya abadikan gitu. Terima kasih Mbak, matur nuwun, sukses selalu, banyak rezeki melimpah buat Mbak Etis di Hong Kong ya. Ini bukan berarti saya ini meminta ke semuanya, ayo dong adu ke saya, enggak. Ini bukti kayak semacam apa ya, respect mungkin dengan adanya channel Rian Agus Widodo, mereka ini mengirimkan sesuatu ke saya gitu, dan saya menghormati sekali gitu. Buat teman-teman, mudah-mudahan nih yang di rumah ini banyak rezeki semua ya, lancar, amin. Oke, cerita kali ini benar-benar sangat panjang sekali. Dan ceritanya ini seru banget. Ada sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan, dan ketika menjelang hari pernikahan, keduanya justru malah mengalami kecelakaan. Di kecelakaan tersebut ini merenggut nyawa dari sang perempuan. Dan perempuan ini arwahnya gentayangan, seolah memberitahu kalau kematiannya ada kejanggalan. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi.
Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita, ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, nama tempat toko disamarkan untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Randy. Randy hidup dengan kedua orang tuanya, bisa dikatakan keluarga mereka sangatlah berkecukupan. Kisah ini sudah lama sekali, kisaran tahun 93-94an. Di mana orang tua Randy, di situ adalah orang tua yang benar-benar bisa dikatakan ini orang yang tersohor. Dia punya perusahaan tambang. Dan apapun keinginan Randy ini bisa tercukupi. Karena keluarganya ini serba ada. Nah, Randy ini kuliah di salah satu universitas yang ternama. Nah, ibu bapaknya ini menggadang-gadang Randy untuk melanjutkan bisnis dari bapaknya, yaitu perusahaan tambang. Ada sebuah kantor besar di mana bapaknya yang mengelola. Nah, inilah cikal bakal kelak Randy melanjutkan usaha bapaknya. Ini digadang-gadang dari keluarganya Randy. Nah, dari tadi saya belum memperkenalkan siapa bapak Randy. Kita sebut saja namanya Pak Cipto. Hingga pada suatu hari, Pak Cipto ini bilang sama Randy, "Le, bapak bangga dengan apa yang kamu capai. Sampai sekarang, bapak nyekolahin kamu, muliain kamu. Bapak ini senang, Le. Kamu bakalan melanjutkan usaha bapak. Jadi jangan pernah kecewakan bapak, Le." "Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Randy juga seneng bisa kuliah di salah satu kampus ternama, Pak. Ini berkat bapak dan ibu. Bapak pengen kamu lulus terus melanjutkan usaha bapak, Le." "Iya, Pak. Doain Randy, Pak, biar cepet lulus." "Iya, ibu bapak bakal doain kamu, Le." Bapaknya ini memberi semangat kepada Randy. Terkenal disiplin, baik, dan mereka ini memang setiap ada hari libur atau apa segala macam, mereka ini berusaha untuk berkumpul dengan keluarga, membicarakan masa depan anaknya. Karena Randy ini anak semata wayang, tidak mempunyai kakak dan adik. Jadi mau gak mau nih, ke depan Randy yang bakal nerusi usaha bapaknya. Randy punya pacaran dari zaman SMA. Ini belum pernah pisah. Kita sebut saja namanya Nilam. Nilam ini gadis desa yang tidak melanjutkan sekolahnya karena terhalang oleh biaya. Dan Nilam ini bapaknya sudah meninggal semenjak Nilam ini menginjak SMP. Jadi waktu Nilam SMP, bapaknya Nilam ini udah meninggal. Nah, Randy ini pacaran sama Nilam. Ketika di SMA ketemu Nilam, jatuh cinta nih. Ya kan? Sampai akhirnya Randy ini beranjak ke kuliah. Hubungan mereka masih jalan terus mulus. Randy sendiri ini sering sekali, walaupun Randy udah kuliah, ya kan? Randy masih sering main ke tempatnya Nilam. Ibunya Nilam seorang pedagang sayur. Jadi kayak ada sebuah meja terbuat dari anyaman bambu, di mana ibunya ini jualan di depan rumah. Sering sekali Randy datang dan membantu. Ketika pulang kuliah siang-siang, ini Randy ini datang. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ya ampun, anak ibu gagah." Ibunya Nilam ini sangat baik sama Randy. "Gimana, Bu, hari ini jualannya?" "Ya ini, Le, tinggal segini, bentar lagi juga habis, Le." Jadi jualannya sampai siang. Masih ada pembeli aja udah, gitu kan. Nah, Randy ini ikut duduk-duduk di situ, ngobrol-ngobrol. "Ibu pengen apa, Bu? Ayo, Bu, kita jajan bareng-bareng." Nah, di sini Randy nggak pernah yang namanya dia kencan sendiri sama Nilam, ini nggak pernah. Ini sering aja ibunya, "Bu, tumbas pecel yuk, Bu." "Tumbas apa gitu, Bu? Rujaan atau apa?" "Aduh, Le, kalian aja sana." "Ah, nggak asik, Bu, kalau nggak ada ibu." Randy sering mengajak ibu juga. Nggak cuma Randy ini sama Nilam, tapi Randy menawarkan juga ke ibunya. Jadi nanti jalan-jalan kemana bareng. Jalan kaki gitu. Jadi ada beberapa, karena di desa kan ya, di tempatnya Nilam ini sebuah pedesaan. Nah, kalau Randy ini di kotanya. Kalau Nilam sendiri rumahnya di perkampungan, harus melewati sawah dulu gitu, gangnya ini masuk ke sawah, terus baru ketemu rumahnya Nilam. Disinilah, ini setiap Randy ke situ, ini Randy selalu mengajak ibunya juga. "Ayo, Bu, jalan-jalan kemana? Jalan kaki, beli apa. Ini selalu bareng. Bahkan warga di situ sangat mengenal Randy. Di deket-deket rumah Nilam, ini pada kenal Randy. Mas Randy datang ya, calonnya Mbak Nilam. Calonnya Mbak Nilam datang nih. Mau beli apa, Mas? Mau beli apa? Kolak atau apa?" Ini ibu-ibu sekitar ini sampai udah kenal Randy. Inilah Randy. Baik gak cuma sama Nilam, tapi sekelilingnya Nilam ini Randy baik. Nah, hingga pada suatu hari, ibunya Nilam ini ngajak ngobrol sama Randy. Ketika setelah beli jajan kayak gitu kan ya, siang-siang Randy ini diajak ngomong sama ibunya. "Nilam, bikinin minum Randy." "Iya, Bu." Nilam ke belakang. Nah, ibunya ini ngomong sama Randy. "Le, ibu mau ngomong." "Iya, Bu." "Apa ya, Bu?" "Gini, Le, kita ini keluarga sederhana.
Kita keluarga yang bisa dikatakan kita keluarga nggak kayak keluarganya kamu. Serba kecukupan. Nah kalau kita ini keluarga nggak mampu Le. Loh ibu kok ngomong kayak gitu toh bu? Randy nggak pernah menilai dari situnya kok bu. Randy bener-bener sayang sama Nilam. Randy bener-bener sayang sama ibu. Kenapa ibu ngomong seperti itu? Jawab dari Randy. Gini Le, Nilam ini sudah tidak punya bapak. Ibu tahu hubungan kalian. Hubungan kalian itu hubungan pacaran sing sehat. Ibu seneng. Nah di sini Nilam itu kalau ibu lihat, Nilam itu rindu sosok bapak. Dengan adanya kamu, dia ngerasain kalau kamu itu bisa menjadi sosok bapak, sosok teman, sosok pacar, sosok kekasih. Itulah yang ibu lihat. Nah di sini tolong jangan pernah kecewain Nilam Le. Yo Leo, iyalah bu, Randy ini sayang sama Nilam. Ibu jangan pernah berpikir gimana-gimana bu. Randy ini sayang sama Nilam bu. Iyo Le, ini kan ibu cuma ngomong. Karena ibu ini gak punya apa-apa lagi selain Nilam. Harta satu-satunya ibu Le. Iya bu, ibu tenang aja. Nanti kalau Randy udah lulus kuliah bu. Randy kan bakal kerja nih di tempat bapak. Nanti kalau Randy udah kerja ya kan. Atau mungkin setelah Randy nanti wisuda. Mungkin bisa lamaran dulu atau apa bu. Doain aja bu, biar Randy ini kuliahnya cepat selesai. Jawab dari Randy. Ibunya pun mengiyakan. Iyo Le, kita siap nunggu kapanpun kok. Sing penting tenan, sing serius yo Le. Sing sayang sama Nilam. Nggih bu. Dan gak lama kemudian Nilam pun datang mengantarkan minuman. Ini mas minum. Iya terima kasih. Le, ingat pesan ibu. Nah Nilam tanya, lagi ngobrolin apa sih? Udah kamu gak ngerti, kata ibunya. Jadi ibunya di sini mewanti-wanti agar Randy tidak menyakiti Nilam. Randy ini kan sering ke Nilam. Begitu juga dengan Nilam. Sering juga ke tempat Randy. Nanti Randy kadang jemput Nilam gitu kan ya. Ketika ibunya Randy kangen, ini Nilam diajak ke tempatnya Randy. Bantuin ibunya Randy masak. Bantuin ibunya Randy ini nyetrika. Terus nanti Nilam ini yang ngelipet-ngelipet baju. Nilam ini ngajak ngobrol ibunya Randy. Bener-bener akrab juga. Mereka ini akrab juga. Ibunya Randy juga ngomong sama Nilam. Ibu itu tahu bung. Cuy, gempa cuy. Maaf pemirsa, barusan ini di studio ini ngalamin gempa. Ini sempat tadi terjadi gempa. Di daerah Jawa Tengah ini ada gempa tadi. Kita sempat ngerasain bareng. Saya pikir ini ada apa nih gitu. Ini ada gempa. Oke, kita lanjut ceritanya, mudah-mudahan ke depan aman. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibunya Randy ini juga baik. Sangat baik sekali terhadap Nilam. Mewanti-wanti agar sayang sama Randy. Selalu memberi support sama Randy. Nah di sisi lain, ini di kampungnya Nilam, ini ada seorang pemuda. Dia bekerja sebagai buruh kuli bangunan. Kita sebut saja namanya Yanto. Yanto ini, dia ini sangat menyukai Nilam. Dan Yanto ini tahu kalau Nilam ini punya pacar. Yanto sangat mengerti kalau Nilam ini berhubungan dengan Randy. Tapi Yanto ini pengen membuktikan kalau Yanto ini benar-benar suka. Yanto ini benar-benar sayang. Yanto ini pengen memiliki Nilam. Hingga pada suatu ketika, Nilam ini pulang dari pasar. Ini Yanto ini mencegat. Dia ini menghadang di tengah jalan. Nilam. Iya Mas Yanto, ada apa Mas Yanto? Nilam. Aku sudah 2 kali ini mengungkapkan. Mas, udahlah mas. Mau ngomong apa lagi? Sebentar Nilam. Ini yang kedua kalinya aku pengen ngomong sama kamu. Iya, mau ngomong apa mas? Nilam mau buru-buru bantuin ibu. Nilam, mas ini sayang sama kamu. Mas ini pengen membuktikan kalau mas ini sebenarnya serius sama kamu. Gak ada niat pengen bohong atau apa segala macam. Gak. Gombal atau apa. Gak mas. Yanto ini bener-bener sayang sama kamu tulus. Tolong Nilam. Terima cinta mas Yanto. Dan Mas Yanto akan ngomong sama keluarga. Biar keluarga ini datang ketemu ibumu. Mas Yanto pengen menikahi kamu Nilam. Maaf Mas Yanto. Aku gak bisa. Beneran aku gak bisa. Kata Nilam. Maaf Mas Yanto. Aku buru-buru. Aku disuruh ibu. Jadi aku harus langsung pulang mas. Nilam. Nilam tunggu Nilam. Nilam pergi. Jadi Yanto pemuda yang ada di kampungnya Nilam. Ini juga sama. Cinta sama Nilam. Padahal Yanto tahu kalau Nilam ini ada pacarnya, yaitu Randy gitu kan ya. Tapi di sini Yanto ini kayak ngejar terus menerus. Nah, Nilam ini pulang. Saat Nilam pulang, ini wajahnya kan terlihat cemas karena baru aja dihadang Yanto. Ibunya ini nanya, kamu kenapa nak? Kok mukanya cemas? Iya bu, tadi Mas Yanto menghadang Nilam di tengah jalan bu. Kenapa sih Yanto? Dia lagi-lagi mengungkapkan cintanya bu. Dia pengen menikahi Nilam bu. Tapi kan ibu tahu sendiri,
kalau Nilam itu sayangnya sama Mas Randy, Bu. Nilam ini takut, Bu. Dia ini kayak ngancem-ngancem terus gitu, Bu. Jadi Nilam ini kayak bener-bener apa ya, Bu? Kayak tertekan gitu loh, Bu. Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu kan gak menyakiti hatinya. Kamu tidak memberi harapan. Udah, kamu tenang aja. Percaya sama ibu. Iya, Bu, maafin Nilam kalau Nilam ini jadi terlambat. Ini karena tadi memang dihadang Mas Yanto. Udah, gak apa-apa. Tadi belanjaannya apa lagi? Ini loh, Bu, belanjaannya ini catatannya, Bu. Sayur-sayurnya udah dianterin, Bu. Udah semua, Bu. Singkat cerita, ini berapa hari kemudian, ya kan? Di malam hari, habis Isya, Yanto ini datang sama bapaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukainlah pintu sama ibunya Nilam. Nak Yanto datang sama bapaknya toh. Kita sebut saja bapaknya Yanto ini namanya Pak Beni. Pak Beni, Nak Yanto silakan duduk. Maaf rumahnya berantakan. Banyak sayuran-sayuran. Gak apa-apa, Bu. Ya inilah, Bu. Kedatangan saya sama anak saya ini. Ya dibilang penting ya penting banget lah, Bu ya. Jadi gini, Bu. Nilamnya ada, Bu. Ada. Itu lagi di dapur. Nilam, sini nak. Nilam akhirnya keluar. Iya, Bu. Salim, ada Pak Beni sama Yanto. Nilam kaget di situ ada Yanto. Salimlah si Nilam. Pak, Mas Yanto, duduklah di situ. Mau minum apa? Nggak usah minum. Nggak usah minum. Jadi kedatangan saya ini, saya mau nanya ini soal anak saya, Yanto. Jadi gini, saya ini ada niatan serius. Saya pengen menjodohkan anak saya ini dengan Nilam. Gimana, Bu? Tawaran saya ini. Karena Yanto benar-benar sayang sama Nilam, Bu. Ibu harus memikirkan itu. Ya walaupun anak saya ini seorang kuli, ya tapi kan dia ada keseriusan. Dia pinter. Banyak orang yang pengen bikin bangunan, dia juga pinter. Dia juga ngerti bangunan-bangunan seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang. Nah, ini Nak Yanto ini suka sama Nilam, Bu. Ya sama-sama lah. Keluarga kita juga keluarga sederhana, Bu. Bagaimana tawaran saya, Bu? Bapaknya Yanto ini ngomong seperti itu. Nah, pada saat itu ibunya Nilam ini ngomong, kalau masalah itu ini saya serahkan sama Nilam dan saya ini tidak pernah memaksa. Nilam ini mau iya atau enggak, ini semua kan mereka yang akan menjalani, Pak. Nilam bagaimana, Duk? Nilam belum siap akan itu, Bu. Pak Beni maaf, Nilam ini belum siap akan itu. Menikah atau apa, Nilam ini belum siap. Jawab dari Nilam. Jadi gini, Bu. Kedatangan saya ke sini. Yang pertama, saya ini menyampaikanlah keinginan anak saya ingin melamar Nilam. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini lebih penting dari yang pertama, Bu. Apa toh, Pak? Jadi gini, Bu. Ini mungkin Ibu tidak tahu. Sebentar, Bu. Nah, disinilah Pak Beni. Ini dia membawa tas kecil. Saat itu dibuka tasnya, dikeluarkanlah secari kertas. Coba, Bu, dibaca. Apa ini, Pak? Tiba-tiba Pak Beni ini memberikan secari kertas. Dibaca sama ibunya Nilam. Ternyata perjanjian hutang pihutang. Hutang pihutang? Kok bisa almarhum suami saya ini hutang sama sampean, Pak? Ternyata bapaknya Nilam ini pernah punya hutang sama Pak Beni senilai 10 juta. Dan di situ tertera tanda tangannya bapaknya Nilam. Ya gitulah, Bu. Apa memang tidak ngomong sama ibu mengenai hutang itu? Saya juga gak ngerti, Pak. Tapi masa iya almarhum suami saya ini sampai utang ke bapak 10 juta? Loh, Bu. Ibu gak ngerti. Cerita bagaimana dulu? Maaf nih ya, waktu itu Nilam masih SMP mungkin. Bapaknya Nilam ini kan dimusuhi sama juragan. Bapaknya Nilam ini seorang petani, ya kan? Dia dimusuhi sama juragannya. Gara-gara sawahnya ini gagal panen terus-menerus. Ya kan? Masih ingat? Untuk kehidupannya kalian. Bapaknya Nilam ini kan kebingungan. Saat itu minta tolong sama saya. Tiba-tiba Pak Beni menjelaskan seperti itu. Nah, pada saat itu, Bu, nih maaf ya. Karena beliau sudah tiada, jadi saya ini pengen cerita sedikit lah. Dulu waktu kehidupan kalian ini, bisa dikatakan ini menurun. Ya, kekurangan lah ya. Maaf. Bapaknya Nilam, almarhum Pak Ridwan, ini mendatangi saya. Pak Beni, tolongin saya. Keluarga saya harus makan apa, Nilam harus sekolah. Dan memang kebutuhan ini semakin membengkak. Dan juragan saya memecat saya karena sawah ini tidak kunjung panen yang bagus. Justru mengalami penurunan. Pak Beni, tolonglah saya, Pak Beni.
Harus bagaimana saya ini? Kalau Bapak punya kenalan atau apalah, dukun lah atau apa yang mungkin bisa menggandakan uang atau apa. Tolong Pak. Tolong saya Pak. Nah pada saat itu Pak Ridwan, bapaknya Nila memohon ke Pak Beni. Karena bisa dikatakan Pak Beni dekat dengan orang supranatural. Dekat dengan orang-orang pinter gitu kan. Orang yang ngerti akan goib. Nah pada saat itu ternyata bapaknya Nila minta tolong seperti itu. Nah ceritanya seperti ini nih. Kita flashback nih ya. Sebelum bapaknya Nilam ini meninggal, dia mendatangi Pak Beni, minta tolong dengan kondisi perekonomian yang hancur, sudah tidak dipercaya dengan juragan sawahnya. Dan di sini akhirnya Pak Beni memberi saran, aku ada dukun kalau mau. Ini melipat gandakan uang. Yuk kalau mau. Akhirnya bapaknya Nilam ini menyetujui, Pak Ridwan ini menyetujui. Datanglah ke salah satu dukun. Hingga pada akhirnya Pak Ridwan, bapaknya Nilam, ini diajak sama Pak Beni ke salah satu dukun. Nah setelah ketemu dukun, ini dukunnya ini ngomong, ini bisa diatasi dengan cara penggandaan uang. Gampang sekali. Kalau kalian ini punya uang 1 juta, berarti hasilnya 10 juta. Begitu juga dengan 10 juta, hasilnya akan berkali lipat. Nah kalau mau cepetnya ya 10 juta, itu paling sedikit. Gak mungkin kan, kalian akan menyelesaikan dengan uang 1 juta. Pada saat itu 1 juta ini mungkin kayak 10 juta dan 10 juta ini kayak 100 juta. Mungkin seperti itu pada tahun itu. Nah sedangkan di sini bapaknya Nilam ini tidak punya uang. Hingga pada akhirnya Pak Beni ini ngomong, Pak Ridwan gini aja. Sampean mau gandain uang tapi gak ada uang kan. Saya sudah nganter ke dukun saya. Gimana kalau kita bikin perjanjian? Maksud sampean gimana? Gini, saya pinjemin uang 10 juta tapi nanti dibalikin. Bagaimana? Tapi hitam di atas putih, jelas. Ya sudah, karena memang saya ini kepepet. Saya juga nggak ngerti harus cari kerja apa lagi dan saya harus menyelamatkan keluarga saya, Pak. Ya udah, monggo silahkan kita bikin perjanjian. Dipinjamkanlah uang dari Pak Beni. Ini Pak, 10 juta. Nah, di sini Pak Ridwan menerima dan diberikan kepada dukun itu 10 juta. Setelah diberikan, ini udah tanda tangan bersama. Dukun itu bilang, nanti ada ritual-ritualnya. Dan kamu harus mengikuti arahan saya, kata dukunnya. Nah, perjalanan pulang dari dukun tersebut, Pak Beni ini ngomong sama Pak Ridwan. Pak Ridwan, bukan berarti saya ini mau minta yang aneh-aneh, enggak. Saya ini mau ngomong. Nanti di kemudian hari, kelak lah ya. Kalau Nilam sudah lulus sekolah, Yanto juga sudah bekerja. Gimana kalau kita jodohkan antara Yanto dan Nilam? Aduh, Pak Beni maaf. Kalau masalah itu kan kembali lagi ke Nilam. Sedangkan sekarang ini bukan zamannya Siti Nurbaya yang harus dijodoh-jodohkan. Nah, disinilah bapaknya Yanto, Pak Beni, ini kayak ngerasa, ini orang gimana sih? Orang udah ditolong kok tiba-tiba omongannya kayak gini. Tapi memang benar. Di cerita ini bagian ini bapaknya Nilam, ini kayak seolah ya jangan sangkut pautin nih antara hutang piutang dengan nanti bakalan dijodohin antara anak saya dan anak kamu gitu kan. Kalau utang ya utang gitu aja sih. Ini mungkin menurut dari bapaknya si Nilam. Nah berjalannya waktu ternyata Pak Ridwan ini tidak bisa menjalankan ritual. Entah itu ritual apa. Karena di sini tidak dijelaskan dari pengirim. Ini Pak Ridwan justru mengalami ini banyak penyakit yang diderita Pak Ridwan. Perlahan-lahan akhirnya Pak Ridwan ini justru malah meninggal. Pak Ridwan ini meninggal. Oke, kita balik lagi di mana Pak Beni menjelaskan. Nah, itu tadi Bu ceritanya. Suami ibu mungkin dia kalah ritual atau dia tidak bisa menjalankan ritual hingga mengakibatkan suami ibu almarhum Pak Ridwan ini meninggal. Ya ampun, Dok. Bapak ternyata kayak gini Tondo. Iya Bu, Nilam juga baru tahu. Nah itu suami ibu gak cerita kalau suami ibu ini lelakon penggandaan uang. Enggak sama sekali Pak Beni. Bener-bener saya dan anak saya ini gak tahu. Ya itulah ceritanya seperti itulah Bu. Mungkin almarhum Pak Ridwan ini tidak sanggup lelakon dari arahan-arahan dukun tersebut Bu. Jadi ya kayak gitulah. Nah sekarang dipikirkan nih, lunasin 10 juta atau saya anggap lunas tapi Yanto nikah sama Nilam. Bagaimana Bu? Nilam? Bu, tapi Bu, Mas Randy Bu. Pak, saya ini gak mungkin memaksa anak saya. Gak mungkin saya ini memaksa putri saya. Nanti akan saya pikirkan Pak. Bagaimana cara melunasi utang suami saya terhadap Bapak. Ya itulah yang saya bisa sampaikan. Kalau dulunya
suami ibu itu pergi ke dukun lelakon penggandaan uang. Dan saya anggap lunas kok kalau Nilam ini menerima cintana saya. Saya pamit. Assalamualaikum. Akhirnya Yanto dan bapaknya ini pergi. Disinilah Nilam sama ibunya ini bingung. Bu, masa iya toh bu bapak gandain uang bu? Jangan-jangan waktu bapak sakit-sakitan itu bu. Iya Nduk. Kenapa bapak gak cerita sama kita Nduk ketika kita ini terjatuh saat itu? Iya bu. Kok bapak main-main dukun kayak gitu ya bu? Iya Nduk, ibu ya juga bingung. Tapi tadi Pak Benny ini nyerahin kertas bener-bener itu tanda tangannya bapak. Bener Nduk. Ternyata Pak Ridwan, almarhum dari bapaknya Nilam, dulunya pernah ke dukun dan berusaha menggandakan uang. Dan itu pun uang pinjaman dari Pak Benny. Tapi mungkin dia gagal di bagian ritual. Meninggal duluan. Tapi entah nih, meninggalnya ini gimana? Nah, disinilah ada flashback. Di sini flashback dimana sebelum Pak Ridwan ini meninggal. Pak Ridwan ini ketok-ketok pintu. Ini pada jam 12 malam. Dek. Bu. Iya Pak. Dibukain lah sama ibunya Nilam. Bapak dari mana? Gak apa-apa bu. Pak, kok bapak bau kemenyan toh Pak? Udahlah bu. Bapak capek bu. Gak tahu. Ini mungkin pulang dari ritual atau apa. Bapaknya Nilam ini pulang. Ini dalam keadaan yang badannya ini kurang fit, kurang sehat. Ibunya langsung menutup pintu. Istirahat Pak, istirahat. Langsung masuklah ke kamar. Nah, setelah masuk ke kamar ya kan, ibunya ini bilang, bapak dari mana? Justru bapaknya Nilam pada saat itu ini menjawab, Bu, maafin bapak. Selama ini bapak sudah berjuang semaksimal mungkin untuk keluarga kita. Tapi justru yang ada bapak ini dipecat dari juragan. Panen bapak ini hancur. Iya Pak, ibu tahu. Ibu kan masih bisa jualan sayur Pak. Enggak Bu, kehidupan kita ini semakin sulit. Dan bapak berjuang Bu. Mudah-mudahan beberapa hari lagi kita ini ada uang. Udahlah Pak, bapak tenang. Bapak ini dari mana? Kok pulang sampai larut malam seperti ini? Enggak tahu Bu. Mudah-mudahan ke depan kehidupan kita tidak seperti ini lagi Bu. Hutang-hutang ibu bagaimana Bu? Udah bapak gak usah mikirin itu. Ibu aman kok Pak. Nilam juga sekolah aman. Tidak Bu. Ibu selalu menutup-nutupi keadaan rumah tangga kita. Bapak tahu itu Bu. Udahlah Pak, bapak istirahat. Yo Pak, istirahat Pak. Nah, disinilah Pak Ridwan disuruh istirahat sama istrinya. Nah, kurang lebih 2 jam kemudian, tiba-tiba Pak Ridwan ini mengalami kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Ya ampun Bu, kaki bapak Bu, kaki bapak sakit Bu, kaki bapak sakit. Ibunya terbang. Kenapa Pak? Pak Ridwan ini melihat ini banyak pecahan beling, ini menancap di kakinya Pak Ridwan. Berlumuran darah itu yang dilihat Pak Ridwan. Tapi istrinya ini tidak melihat apa-apa. Kenapa Pak? Bapak kakinya kenapa? Bu, kaki bapak Bu, banyak pecahan belingnya Bu. Tapi istrinya nggak melihat. Ini kenapa? Bu, kaki bapak Bu. Kayak kesemutan Bu, kesemutan Bu. Udah kesemutan, kakinya ini banyak nancep beling, pecahan kayak kaca-kaca kecil. Istrinya bingung. Nilam pun pada saat itu masih SMP. Bingung juga, bapak kenapa Bu? Bapak kenapa Bu? Duh, ambil air hangat Duh, ambil air hangat. Nilam ambil ember. Air hangat satu termos ini ditumpahin sama Nilam, ditaruh di ember, dikompres. Nah, pada saat dikompres ini ngalamin sakit yang tambah. Bu, jangan dikompres Bu. Bapak butuh air dingin Bu, bapak butuh air dingin. Kebingungan lah mereka berdua. Bawa bapak ke kamar mandi Bu. Bapak pengen mengguyur air dingin Bu. Ayo Bu, coba Bu, bawa bapak ke kamar mandi Bu. Akhirnya ibunya ini saking kebingungan, ibunya Nilam, begitu juga dengan Nilam. Kiri kanan ini ibunya Nilam, dan Nilam nih menggendeng bapaknya ke kamar mandi. Nah, pada saat di kamar mandi pintunya dibuka sama Nilam ya kan, dengan menggunakan tangan kirinya Nilam dibuka. Saat pintu dibuka, boom, bapaknya ini langsung kaku. Ini bapaknya ini melihat genderuwo yang sangat besar sekali di dalam kamar mandi. Dia jongkok dengan kuku yang sangat tajam. Ini matanya melotot, muka memerah, bulu yang sangat lebat acak-acakan. Bu, genderuwo Bu. Boom. Tiba-tiba bapaknya Nilam saat itu juga terjatuh. Brak! Pak, bapak, Nilam, ayo angkat Nilam. Langsung membujur kaku. Pada saat itu istrinya langsung teriak-teriak minta tolong Nilam, minta tolong warga Nilam minta tolong warga. Ini udah tengah malam. Dan pada akhirnya ini ada beberapa warga yang untungnya ini masih belum tidur. Dan warga ini datang. Tapi
Pak Ridwan sudah merenggang nyawa, tidak bisa diselamatkan lagi. Pak Ridwan meninggal, gagal, ritualnya ini gagal. Entah yang dilakoni Pak Ridwan apa, nggak ngerti, karena di bagian ini tidak diceritakan. Yang diceritakan hanya bagian di mana Pak Ridwan ini melakoni penggandaan uang. Ini pun kabar dari Pak Beni yang menyerahkan secari kertas. Singkat cerita, akhirnya Pak Ridwan pun dimakamkan keesokan harinya. Dan warga ini berdatangan. Dan warga ini mencium bau busuk dari kakinya Pak Ridwan. Saat jenazah dimandikan, kakinya ini melepuh, mengembang. Ini yang mungkin saat itu Pak Ridwan ini teriak-teriak, ngerasain sakit yang luar biasa pada bagian kaki dari lutut sampai ke bawah, ke telapak. Hingga pada akhirnya Pak Ridwan pun dimakamkan. Banyak yang datang, begitu juga dengan Pak Beni dan Yanto datang pada saat itu. Nah, itulah kematiannya Pak Ridwan. Iya mungkin ya, Nduk. Itu akibat kematiannya Bapak ya, Nduk. Iya, Bu. Bapak kok tega ya, Bu? Kok bisa menjalani ritual-ritual kayak gitu, Bu? Penggandaan uang lah atau apa? Kita ini kan udah biasa hidup susah. Kenapa Bapak ini nekat ngelakoni kayak gitu ya, Bu? Nggak tahu, Nduk. Yang jelas kita ini ngelihat sendiri ya, Nduk. Kalau Bapak ini kakinya bengkak waktu mau dimakamkan. Terus kata Bapak ini waktu kita ini gendong ke kamar mandi, kita gendeng, terus Bapak ini bilang kok ada genderuwo. Itu yang kita ingat kan, Dok? Iya, Bu. Itulah kematiannya Pak Ridwan. Nah, singkat cerita berapa hari kemudian, ini Randy datang. Dan pada saat itu Randy ngomong sama Nilam, ayo, katanya mau jalan. Bentar Mas, nyelesain nyapu dulu. Ya. Bu, gimana kabarnya? Nak Randy datang. Salim lah Randy. Mau kemana? Ini Bu mau ngajak Nilam jalan-jalan sore-sore, Bu. Iya, itu diajak jalan-jalan biar dia gak kepikiran. Iya nih, tumben kayaknya pacarku lagi mikirin apa sih nih? Enggak kok Mas, bentar lagi Mas selesai. Setelah itu Nilam ini naruh sapu segala macam, Nilam bersih-bersih. Nilam juga udah mandi juga pada saat itu. Dan akhirnya mereka ini kencan. Nah, mereka ini pergi ke suatu tempat yang dimana mereka biasa kencan di situ. Saat itu Randy ini menawarkan es kelapa. Diminum es kelapanya nih, enak loh, seger. Kamu kenapa sih? Dari tadi aku lihat pertama aku datang ke rumah kamu murung. Aku ajak bercanda, kamu diem. Kenapa sih? Ada apa sih? Mikirin apa sih? Nggak apa-apa kok Mas. Nggak apa-apa gimana? Orang ibu kamu aja bilang kok aku disuruh ngajak kamu jalan-jalan biar kamu ini fresh, biar kamu ini nggak kepikiran apa gitu. Kamu kenapa sih? Ceritalah, apa gunanya Randy? Cerita, ada apa sebenarnya? Kamu nggak kayak biasanya. Nggak apa-apa Mas, beneran aku nggak apa-apa kok. Cerita. Kalau kamu sayang sama aku, kamu cerita. Aku nggak mau tahu. Aku pengen denger. Apa yang kamu alamin, aku harus ngerasain. Begitu juga sebaliknya. Kita sudah pernah janji seperti itu. Cerita. Cerita. Mas pengen denger. Jadi gini Mas. Aku gak nyangka. Kalau ternyata dulu bapakku itu pernah punya hutang. Punya hutang. Iya. Sama bapaknya Yanto. Kamu tahu kan Yanto, pemuda yang suka sama aku. Nah ternyata bapakku ini punya utang sama bapaknya. Namanya Pak Beni, bapaknya Yanto. Terus bapakku itu punya utang 10 juta Mas. Terus ada selembar kertas yang dimana di situ tanda tangan bapak. Aku bingung Mas. Dan kemarin itu Pak Beni dan Yanto ini datang. Mereka menganggap utang itu lunas kalau aku mau menerima lamaran dari Yanto Mas. Gitu. Yaudah, utangnya berapa? 10 juta Mas. 10 juta ya? Ya sudah, nanti coba aku pikirkan. Tapi memang di situ ada tanda tangan bapak kamu? Ada Mas, aku tahu itu tanda tangan bapak. Ibu juga yakin itu tulisan bapak Mas. Memang saat itu buat apa? Pak Beni menceritakan kalau dulu itu bapakku mau gandain uang Mas. Dan bapakku ini saat itu gak punya uang untuk digandakan. Dan pergi ke dukun dan Pak Beni lah yang meminjamkan uang Mas senilai 10 juta. Bapak kamu main dukun? Iya Mas, itu pun aku gak ngerti Mas. Saat itu kan aku masih SMP, aku juga belum kenal kamu Mas. Oh, ya udah. Nanti coba aku pikirkan. Aku coba ngobrol sama keluargaku. Kamu tenang aja, ya. Kamu tenang. Kamu yang tenang. Nanti aku ngobrol sama bapak ibuku. Nah, pada saat itu uang 10 juta ini banyak. Tahun 90-an itu uang 10 juta ini 50, 100 seperti itu. Mas Lutfi ya? Belum naik. Nah, sekarang gini aja. Nanti itu aku yang ngurus, ya. Dan di sini aku pengen berjanji. Begitu juga dengan kamu. Janji juga. Ketika nanti aku ngelunasin semuanya, aku akan minta tolong sama keluargaku. Aku akan berjanji. Nanti kalau aku lulus wisuda, setelah selesai kuliah, aku bakal melamar kamu.
Tapi kamu janji jaga cintaku juga. Ya. Apa kamu pengen sama Yanto? Enggak mas, gak ada niat kayak gitu. Nah ya udah, nanti aku ngomong sama keluargaku untuk melunasinya. Mas, tapi aku gak pengen repoti keluargamu mas. Udah, tenang. Masalahmu adalah masalahku. Kamu bahagia, aku bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku. Udah, jadi kamu tenang. Oke? Iya mas, tapi udah, gak usah tapi-tapian. Nanti aku ngomong dulu sama bapak. Aku juga belum berani janji. Yang jelas nanti aku ngomong dulu sama bapak. Nanti mudah-mudahan bapak ini bisa membantu kita. Lagian, nantinya kalau aku udah wisuda, aku bakal kerja di tempat bapakku, di kantor bapakku, ya. Jadi aku bakalan mengganti ke depannya. Ya, kamu tenang. Mas, iya udah. Nah, disinilah Randy berusaha untuk mengganti hutang piutang antara almarhum bapaknya Nilam terhadap Pak Benny. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka ini setelah selesai kencan, Randy melihat jam ini kurang lebih jam 8 malam. Randy bilang, ayo saatnya kita pulang. Iya mas, ayo kita pulang. Nah, pulanglah ke tempat Nilam. Memang nih, kalau mau masuk ke kampungnya Nilam, ini ada gapura besar. Gapura dari zaman dulu itu. Ini mau masuk ke kampung, ini harus melewati kiri kanan sawah yang lumayan panjang. Barulah ketemu kampungnya Nilam. Berapa cerita, ini ngirimnya ini hampir sama nih. Seperti ini saya ngalamin, ini kok ada cerita yang dia ini area kejadian. Ini dia kayak melewati persawahan gitu. Nah ini sama di cerita Nilam ini. Jadi mau masuk ke tempatnya Nilam, ini kiri kanan sawah. Masuk barulah ketemu kampungnya Nilam. Sesampainya di tempat Nilam, Randy pun tidak diperbolehkan langsung pulang sama ibunya. Randy, ibu udah masak. Makan bareng yuk. Bu, tapi Randy langsung pulang aja bu. Enggak boleh nolak. Ibu udah masak buat kamu Le. Kita makan bareng yuk. Akhirnya Randy makan bersama. Ibunya Nilam ini sudah menggoreng nasi goreng. Akhirnya makan bareng di situ. Nah, disinilah Randy mengatakan ke ibunya, Bu, ibu sama Nilam udah gak usah khawatir. Randy akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu ibu dan Nilam. Maksud Randy apa nak? Nilam udah cerita bu, apa penyebab dari tadi itu Nilam murung bu. Jadi ibu tenang aja, masalah utang piutang, Randy akan membantunya bu. Jadi ibu tenang, Nilam juga tenang. Randy titip Nilam ya bu. Nah tapi bu, tenang bu, Randy akan berusaha semaksimal mungkin. Randy akan melunasi hutang ibu ya. Walaupun ini bukan ibu yang hutang ya, mungkin almarhum bapak yang hutang. Tapi di sini Randy akan melunasinya bu. Nanti ibu ngerepotin kamu, nggak apa-apa bu. Nah mereka makan dan pada jam 9:30 malam Randy pamitan bu. Randy pamit bu, nggak enak sama tetangga bu. Udah malam. Nah pada saat itu tahun itu jam 9:30 ini udah malam banget. Jarang orang apel ini sampai jam 11 malam, jam 12 malam kayak sekarang. Ini enggak, kadang-kadang apel sampai 24 jam gitu kan ya. Ini pada tahun itu, ini jam 9:30 ini udah malam banget gitu kan. Randy berpamitan, bu Randy pamit dulu bu. Randy pun pamit. Yang saya bilang tadi, ini berarti kalau dari kampung Nilam, ini mau menuju ke jalan raya, ini harus melewati sawah. Pada saat itu mungkin jam 9:30 kan ya, udah sepi banget ya kan. Randy jalan dengan motornya. Pada saat itu motornya Randy ini ya motor keren. Ya kan kayak apa sih Mas Lutfi, kayak motor bebek pada tahun itu ya. Iya, hanya orang-orang tertentu yang punya motor bebek keren gitu kan ya. Nah, saat itu Randy melaju motornya lewat sawah tadi. Karena sawahnya ini belum ada aspal, masih jalan bebatuan dan tanah menuju ke jalan raya. Randy ini pelan-pelan. Randy pelan-pelan tiba-tiba dia merasakan kalau ban depannya ini kayak ngerasain kempes. Ini ban kenapa? Dan tiba-tiba Randy mematikan motornya. Ngecek. Ini kenapa ya ban ya? Randy akhirnya ngecek ban motor. Yah kempes. Sedangkan jalannya ini masih kurang lebih mungkin 50 meter lagi baru ketemu jalan raya. Yah dorongnya ini masih panjang nih. Mau gak mau nih Randy dorong. Dimatikanlah mesinnya. Didoronglah motor ini. Sambil jalan Randy. Jalan. Tiba-tiba Randy kaget. Ini apa putih-putih apa? Pada saat itu memang mesin motor dimatikan juga sama Randy. Coba aku nyalain mesinnya. Mesin motor dinyalain tujuannya agar lampu ini nyala. Menyoroti itu putih-putih apa. Ini putih-putih apa. Kurang lebih 5 meter. Dan pada saat itu ketika lampu motor ini dinyalakan. Ini lampu motor dinyalakan. Tiba-tiba Randy melihat putih-putih itu adalah pocong. Pocong. Ternyata ini pocong yang dilihat Randy melintang di jalanan. Pocong. Kita lagi dorong motor. Ban motor pecah ya kan, ban motor bocor gitu kan ya, di tengah sawah terus diadang pocong. Gimana perasaannya? Ini dialamin sama Randy. Randy kebingungan pada saat itu. Ini kaki Randy bener-bener gemetar. Ya ampun, pocong.
Kok bisa ada pocong di sini? Randy di sini hanya ada satu pilihan, lari. Motor Randy ini langsung didorong. Randy ini sambil lari, dorongnya ini udah nggak jalan lagi, udah nggak, sambil lari dorong motornya, melewati pocong. Di samping pocong, jelas-jelas Randy lihat kalau itu pocong. Randy jalan lari terus menerus. Nah, ini belum sampai ke jalan raya, tiba-tiba Randy melihat ada nenek-nenek. Dia sedang membawa kayu bakar, ya kan? Dia sedang membawa kayu, ini digendong. Ada nenek-nenek, itu siapa ya? Aku mau tanya. Nah, di sini nenek-nenek tadi, ini jalannya, ini tidak berpapasan sama Randy, tapi justru nenek-nenek tadi, ini mengarahnya ke jalan raya. Jadi Randy lihatnya dari punggung. Nenek-nenek itu tadi membawa kayu bakar. Disamperin lah sama Randy. Ketika Randy ini mencoba bertanya, Nek, tambal ban mana ya, Nek? Numpang nanya, Nek. Randy nanya ke nenek tersebut. Dan nenek tadi ini menengok ke arah Randy. Ketika menengok ke arah Randy, berhadapan mukanya nenek tersebut dengan Randy. Randy kaget. Muka nenek tersebut ini penuh dengan koreng. Dan matanya ini hilang satu. Matanya ini gak ada satu. Sampai tulang tengkoraknya ini terlihat. Hantu. Randy ketakutan. Dan tiba-tiba nenek tersebut ini ngomong sama Randy. Kamu bukan penduduk sini. Kamu harus pergi dari sini. Hantu. Randy langsung nancep lari lagi udah. Udah lari lagi Randy. Pokoknya udah nggak mau tahu. Pokoknya aku langsung lari. Randy lari sambil dorong motornya. Padahal pada saat itu jalanan ini rusak. Jalanan aspal aja nih ya. Kita dorong motor aja kita ngos-ngosan. Apalagi ini jalannya rusak. Belum diaspal. Terus tanah gitu ya. Dengan kondisi ban motor ini bocor. Ini sampai gak kerasa. Randy yang ketakutan ini terus mendorong motor. Sampailah ke jalan raya. Disitulah keluar dari gang. Randy baru ngos-ngosan. Makhluk apa tadi? Kok bisa kayak gini? Randy panik bingung. Dan pada saat itu Randy akhirnya dorong motor ini jauh banget. Nyari tambal ban. Gak kayak sekarang. Ini berapa meter ketemu tambal ban. Ini zaman dulu nyari tambal ban susahnya minta ampun. Dari pengirim cerita, wah susah banget nyari tambal ban mas pada saat itu. Ya kan? Ini panjang banget ini Randy ini nyari tambal ban. Setelah sesampainya di tambal ban, kita sebut saja di situ, tukang tambal bannya ini namanya Mas Joko. Karena pada saat itu Randy ini ngos-ngosan. Dan Mas Joko ini, seorang tambal ban ini, ya kan? Ini ngomong sama Mas Randy. Mas kenapa mas? Kok ngos-ngosan mas? Iya mas, dorong motor jauh. Terus saya ini ngerasa yang nggak tahu apa yang saya lihat tadi bener-bener ngeri mas. Randy cerita sama tukang tambal bannya tadi. Minum dulu mas. Nama saya Joko. Duduk mas. Minum dulu. Lihat mas. Ban motor mas. Coba mas lihat sekali lagi ban motor mas. Iya mas. Hah? Ban motor saya nggak kenapa-napa mas? Ya makanya saya juga bingung. Ban motor mas nggak kenapa-napa loh lihat. Ban motornya Randy ini nggak kenapa-napa. Nggak terjadi kebocoran sama sekali. Mas tadi bocor tapi mas. Mas duduk santai mas. Ya bukan saya sombong atau gimana mas. Saya boleh ngasih tahu ke mas nggak? Boleh mas. Ini di belakang mas. Ini ada nenek-nenek ngikutin mas. Tiba-tiba ini tukang tambal bannya yang seumuran dengan Randy. Kita sebut saja tadi Mas Joko. Ini melihat kalau Randy ini diikuti seorang nenek-nenek. Ini nenek-nenek tadi. Ini masih ngikutin mas di belakang mas nih. Dia nunggu itu. Ini jaraknya cuma 3 meter dari mas. Mas yang bener mas. Lah bener. Bawa kayu ya nenek-nenek itu tadi. Iya mas. Mas lihat apa lagi mas tadi? Saya lihat pocong melintang mas. Saya lihat pocong melintang. Dan setelah itu saya terus mendorong motor. Tak lama kemudian saya ketemu nenek-nenek. Nah itu neneknya ini nungguin. Tepat di depan saya mas. Mas dari kampung situ ya? Iya mas. Kok mas tahu mas? Kampung situ ini ya mas ya. Banyak banget mas. Makhluk-makhluk yang tak kasat mata mas. Kata si tukang tambal ban. Mungkin dia udah hafal juga. Dan memang ketika Randy ngecek motornya, ini motornya ini gak sama sekali bocor atau apa. Masih utuh bannya. Kan aneh. Tadi Randy udah ngecek kalau motornya ini kempes. Bener-bener. Wah ini bocor udah. Dan ketika ditambal ban, ini motor baik-baik saja. Nah Mas Joko bilang, nanti pulangnya hati-hati. Ya. Ini kalau bisa mas tadi berangkat dari mana nih? Dari kanan. Ya dari arah kanan. Kalau mas bisa nanti pulangnya dari arah kiri. Coba lewat jalan yang lain. Tadi pas masuknya ke sini mas. Kalau bisa dilainin mas. Jalannya ini arahnya diputer mas. Gak apa-apa lebih jauhan dikit gak apa-apa. Disarankan oleh Mas Joko. Yaudah mas hati-hati mas. Randy pun langsung akhirnya berpamitan dan terima kasih sama Mas Joko. Dia lewat arah ke rumahnya. Ini sampai dia muter jauh. Biar gak kayak arah pertama datang ke situ. Dibedakan. Nah sesampainya di rumah. Ya kan dia langsung nyetandar motor. Di garasi.
Ini posisinya udah malam Randy sampai rumah. Setelah masuk ke rumah, ini orang tuanya bingung. Orang tuanya kebetulan lagi nonton TV. Dan orang pada saat itu yang punya TV, ini hanya orang-orang kaya. TV-nya ini kayak dulu tempat saya pas podcast ini. Ya kan ada TV di sebelah saya kan. Ini TV-nya seperti itu, udah keren banget TV zaman dulu. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa nak, kamu kok seperti ini nak? Muka kamu pucat. Duduk nak, duduk, ada apa? Ibunya tanya. Pak, Bu, Randy ngalamin hal yang nggak pernah Randy ini alamin Bu. Pak, kenapa nak? Ada apa? Randy pun menceritakan satu persatu apa yang dialamin Randy. Di sini Randy bercerita tentang mengenai bapaknya Nilam ini punya utang piutang. Almarhum bapaknya Nilam punya utang piutang. Yang pertama itu kepada seorang yang bernama Benny, ya kan? Nah, di sini Randy ngomong, nah Pak Benny ini bapak dari Yanto Pak. Nah Yanto ini pemuda di kampungnya Nilam yang ingin melamar Nilam. Dan Bapak tahu nggak Pak? Utang 10 juta itu apa Pak? Utang 10 juta itu karena pada saat itu bapaknya Nilam ini mengalami kebangkrutan, jatuh. Ya, dia ini menggandakan uang lewat dukun, diantar sama Pak Benny. Bapaknya Nilam ini tidak punya uang untuk menggandakan, dipinjami sama Pak Benny senilai 10 juta. Tertulislah di situ Pak. Ternyata bapaknya Nilam ini gagal Pak. Dan sekarang ini Pak Benny menuntut Pak. Jika keluarga Nilam ini tidak bisa mengembalikan, maka Yanto akan melamar Nilam Pak. Ya ampun, almarhum bapaknya Nilam kayak gitu toh. Main-main penggandaan uang kayak gitu toh. Iya Pak, Bu, belum lagi Pak. Ketika saya pulang, ini saya dihadang pocong Pak. Randy dihadang pocong Pak di tengah jalan Pak. Pocong? Kok bisa ngono le? Iya Pak, gak cuma pocong Pak, gak cuma pocong. Ban Randy ini udah jelas-jelas bocor pada saat itu. Randy terus dorong dan gak lama kemudian ketemu nenek-nenek. Dan mukanya ini hancur Pak. Itu ngubungi Pak Rois ini. Aku harus ngubungin Pak Rois. Kata bapaknya Randy. Bapaknya Randy ini punya kayak semacam temen. Dia bisa dikatakan kayak orang pinter kayak gitu. Ini kita sebut saja namanya Pak Rois. Terus lagi gimana ceritanya? Dan ketika Randy ini ke tempat tambal ban Pak, motor Randy bannya ini masih utuh Pak. Dan kata tambal ban tadi, dia bilang dia memperkenalkan namanya ke Randy, ini namanya Joko. Dia melihat kalau ada nenek-nenek ini tetap mengikuti Randy Pak. Besok Bapak ngubungin Pak Rois. Kamu kenapa-napa ini pasti. Bapak gak mau ini terjadi di kemudian hari ini mengganggu kamu. Bapak harus menghubungi Pak Rois. Iya Pak. Tapi gimana Pak mengenai utang keluarganya Nilam Pak? Randy memohon Pak, nantikan Randy bakal kerja di tempat Bapak. Pak, tolongin Pak keluarga Nilam Pak. Iya Le, kamu tenang. Masalah utang keluarga Nilam sama bapaknya Yanto, sama Pak Benny, nanti Bapak yang lunasin. Besok pagi Bapak ke kantor ngambil uang. Nanti kamu serahkan uang itu kepada ibunya Nilam. Biar tidak kepikiran lagi. Ya sudah, kamu istirahat. Kamu kecapean itu. Iya Pak. Singkat cerita, keesokan harinya nih, bapaknya ini ke kantor. Dan pas siang-siang, ya kan, Randy ini juga udah pulang kuliah gitu kan. Ini bapaknya ini ngomong, ini Le, uang 10 juta. Hati-hati bawanya, kamu datang lagi ke sana. Ngomong sama ibunya Nilam. Bapak hari ini ketemu Pak Rois. Nanti Bapak tanyain. Biar Pak Rois ini ngatasin apa yang telah terjadi sama kamu kemarin itu. Iya Pak. Ya udah Pak, saya mau ke tempat Nilam Pak. Terima kasih Pak. Bapak udah nolong Randy Pak. Gak apa-apa. Kamu sayang kan sama Nilam? Iya Pak. Randy sayang sama Nilam Pak. Ya udah, Randy pamit dulu Pak. Randy akhirnya langsung menuju ke rumahnya Nilam lagi nih. Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam nak. Akhirnya Randy masuk. Bu, ini kedatangan Randy mau mengantarkan ini Bu. Diterima ya Bu. Ini dari keluarga Randy Bu. Nak. Tapi nak, apakah ibu ini tidak memberatkan kamu, memberatkan keluarga kamu? Enggak Bu, enggak memberatkan kok Bu. Terima Bu. Nilam pun ngomong, Mas, tapi Mas, udah Nilam. Bapak ibuku ini sayang sama kamu, sayang sama ibu juga. Diterima, serahkan uang ini, lunasilah utang almarhum Bapak. Biar keluarga ini tidak ada sangkut pautan lagi sama Pak Benny. Di sini, Randy menyembunyikan kejadian apa yang telah ditimpa oleh Randy. Pulangnya dihadang pocong, nenek-nenek mukanya hancur. Randy tidak menceritakan. Karena apa? Keluarga mereka ini kayak udah kepikiran masalah utang segala macem. Psikisnya kayak kena gitu kan ya. Di sini jadi Randy ini kayak nguatin mereka. Terima uang ini, serahkan, lunasilah. Nah, Randy pun menyerahkan uang itu. Nah, disinilah bagaimana reaksi Pak Benny, bapaknya Yanto, ketika hutang keluarganya Nilam ini telah dilunasi dengan uang dari keluarganya Randy. Apa yang akan terjadi? Saksikan di part 2-nya. Kisah seru banget.
Dan inilah kisahnya, Randy berhasil di sini memberikan uang walaupun Randy ini melewati bener-bener teror yang mengerikan. Ini teror dari siapa entah gitu kan ya. Di sini Randy memberikan uang kepada keluarga Nilam ini untuk diserahkan agar tidak ada sangkut pautan lagi. Dan bagaimana reaksi keluarga Yanto ketika keluarga Nilam melunasi. Reaksinya seperti apa? Ini saksikan di part 2-nya karena ini cerita panjang banget. Saya bagi lagi nih di part selanjutnya. Kalian harus nonton. Ini cerita ngeri banget, ngeri sekali. Ya, biar tambah kangen, kita bagi lagi partnya. Nah, itulah kisahnya seperti itu. Jangan sampai ketinggalan kalian nontonnya ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Nah, gitu. Buat teman-teman yang ceritanya udah terbacakan, terima kasih sekali. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan akhirnya saya ini nggak hutang gitu kan ya. Ketika ada cerita yang udah saya bawakan gitu, saya ngerasa nggak hutang gitu. Terima kasih banget yang ceritanya panjang sekali. Akhirnya saya bisa membawakan satu persatu. Dan buat teman-teman nih yang ceritanya belum terbacakan, mohon bersabar. Tenang, akan saya bacakan satu persatu karena udah numpuk nih cerita. Dari tim sampai kebingungan, ini cerita mana lagi nih yang mau dibawa ini gitu. Jadi mohon bersabar. Mas, caranya gimana sih Mas ngirim ceritanya? Caranya seperti ini nih. Kalian lihat ke layar, coba lihat ke layar pelan-pelan ya. Ini diceritain nama kalian, ya kan? Ini dari awal. Kalian ini hidup dengan siapa? Konfliknya seperti apa? Ya kan? Pertama awalnya gimana nih? Lihat ke layar. Ketiknya seperti ini nih. Per kalimat atau per paragraf. Jangan langsung jentrek ke bawah gitu kan ya. Langsung lontrongan ke bawah gitu panjang gitu. Saya malah bingung. Tim juga bingung. Nah, ini per paragraf dikirim. Oke, udah lihat. Oke, nah dengan seperti ini, saya dan tim ini akan mudah untuk menghafal. Gitu, udah dilihat. Oke, nih saya kasih lama nih waktunya nih. Nah, oke. Kirimnya kemana nih? Kalian bisa kirim ke Instagram saya @dodosinjo atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336. Tiganya 4 kali. Saya ulang ya, 085870433336. Tiganya 4 kali. Ya, udah di save nomornya. Udah semua nge-save. Ya, dibiasakan nih dikasih nama dan nama kota. Gitu. Dan buat teman-teman juga sama, silakan save nomor saya. Dengan begitu ketika kalian ini nggak dapat tayangan dari YouTube, nanti akan saya kasih tahu nih tayangan yang terbaru nih dari RAW atau Yoska Official gitu, langsung dari nomor saya, langsung dari handphone saya gitu. Oh, terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Rian Agus Widodo. Tanpa kalian saya ini bukan siapa-siapa ya. Sekali lagi selamat Idul Adha ya buat yang merayakannya gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu diberi kesehatan. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Selalu dimudahkan dalam hal apapun menuju kesuksesan. Amin. Amin ya, dipermudah jodohnya yang belum dapat jodoh. Amin. Dilunasi segala hutang yang punya hutang. Amin. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di